Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita tinggal di negeri Melayu, Ibu ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak bisa lari. Jemaah Musalla Al-Ikhlas kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di musala yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musalla Al-Ikhlas beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semoga diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imam kita, al-ustaz kita, beliaulah Bapak Ibu yang lebih kondang daripada saya Bapak Ibu. Saya baru belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kami, adik-adik kami yang kami cintai, yang kami berkahi dan kami ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sedikit saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya seperti yang disampaikan oleh MC tadi dan oleh protokol tadi. Nama saya adalah Yazidul Akhir Bapak Ibu. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah alhamdulillah yang disampaikan tadi, saya S2 Bapak Ibu. Kemudian aktivitas saya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau pernah ke Bukit Barisan, pernah ke Harapan Raya, kalau ataupun ada aktivitas Bapak Ibu di sana, nanti jumpa nanti dengan Sekolah Taruna Islam. Ada Pak? Ada Bapak Ibu pernah melihat pelangnya Taruna Islam di Harapan Raya, Bukit Barisan? Jadi alhamdulillah aktivitas sehari-hari di sana Bapak Ibu diamanakan oleh yayasan. Sampai sekarang alhamdulillah masih menjabat selaku kepala sekolah saya di sana Bapak Ibu. 4 tahun saya di SD, sekarang mau jalan 4 tahun juga di SMP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang saudaranya, keluarganya yang di Harapan Raya di Bukit Barisan SMP Taruna Islam, insya Allah mungkin semuanya, mungkin tidak ada yang tidak tahu Bapak Ibu, insya Allah mungkin tahu semuanya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal saya tidak berapa jauh dari Bapak Ibu ini. Di ujung jalan itu Bapak Ibu, sampai di sana berhenti Bapak Ibu. Kenapa saya katakan berhenti? Kalau tidak masuk Sungai Siak Bapak Ibu nanti. Berhenti di sana, belok sedikit aja. Belok sedikit masuk ke dalam. Bertemulah Bapak Ibu kampung dalam. Di kampung dalam itulah saya Bapak Ibu. Tinggal saya Bapak Ibu. Kebetulan ya seperti yang dibilang oleh Ustaz tadi, keluarga di sini adik ipar saya Bapak Ibu, Zulfadli tadi itulah adik ipar saya Bapak Ibu. Untung beliau mengabari jauh hari Ustaz. Untung beliau mengabari, alhamdulillah langsung saya iakan. Jadi yang lain insyaallah mungkin ada ustaz-ustazah yang menyampaikan di masjid dan mushola yang lainnya Bapak Ibu. Dan ini juga mungkin rasanya pertemuan saya pertama nih Bapak Ibu di mushola Bapak Ibu ini, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi Bapak Ibu, saya tak kondang Bapak Ibu, saya cuma baru belajar Bapak Ibu. Memang pernah saya ngisi di masjid yang beliau pernah jadi petugas Ustaz ya, di Masjid Rodatul Amilin yang beralamat di Jalan Kapling Bapak Ibu. Kebetulan itu adalah saya diutus dari IKMI, saya jadi membalik IKMI baru Bapak Ibu tahun 2013. Jadi saya jadi membalik IKMI baru tahun 2013 Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih aktif di membalik IKMI Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit untuk sekedar perkenalan kita Bapak Ibu. Baik, saya izin berdiri ya saja. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ya seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, ya ininya tak kenal kita tak tahu Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tidak menceritakan bagaimana sosok seorang manusia yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sebab kenapa? Sejarah ini harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Sejarah ini harus kita turunkan kepada adik-adik kita. Sejarah ini harus kita turunkan kepada generasi kita hari ini Bapak Ibu. Sebab kenapa? Sebab jauh dari apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Kenapa? Jauh dari sejarah-sejarah Bapak Ibu. Yang dikedepankan adalah siapa idolanya, disebutkanlah nama-nama yang bukan nama-nama orang Islam Bapak Ibu. Maka itu ruginya kita Bapak Ibu. Maka adik-adik, anak-anak Ustaz, siapa yang mendengarkan nanti seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, siapa yang menjawab soal dari Ustaz, insya Allah nanti ada hadiahnya. Ya, tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, boleh bercerita boleh. Mantap pula Ustaz nih. Gimana pula Ustaz ceramah nanti? Boleh bercerita, tapi dengan syarat satu. Apa syaratnya? Pakai syarat nih. Apa syaratnya? Tak boleh nampak giginya. Setuju? Ulangnya lagi. Setuju? Ada suaranya tuh. Nak ada tuh. Belum tuh. Deal. Ada suaranya. Belum tuh. Betul. Betul. Tapi tengok lagi tuh. Deal. Ada suaranya. Ada suaranya tuh. Dia boleh bersuara. Nih. Mantap Ustaz, boleh bersuara Ustaz. Tapi tak boleh nampak gigi. Gimana caranya? Gitu. Sampai kapan Ustaz? Sampai Ustaz mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz duduk, baru boleh bercerita. Setuju? Deal? Ustaz sebentar ceramahnya. Ya, Ustaz sebentar ceramah. Bapak sampai subuh. Sanggup? Bapak Ibu sanggup? Saya lebih tak sanggup lagi Bapak Ibu. Sampai subuh biarlah sepulang aja Bapak Ibu. Jam 10 sepulang lagi Bapak Ibu. Kalau sampai subuh, saya tak sanggup Bapak Ibu. Antum sanggup? Tak sanggup? Deal. Oke ya. Jangan bersuara. Paham? Siapa yang bersuara nanti nih, Ustaz tunjuk dia, Ustaz suruh dia ke depan, Ustaz kasih mic, Ustaz pulang lagi. Mau? Oke. Baik. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menteladani yang mana sosok yang sangat dimuliakan Bapak Ibu. Bukan hanya manusia saja yang memuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sosok manusia ini Bapak Ibu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad tersebut Bapak Ibu adalah manusia yang sungguh luar biasa, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ibarat ayam, mungkinkah dia akan menteladani kambing Bapak Ibu? Mungkin ayam menteladani kambing? Tak mungkin. Begitu pula kita manusia, mungkinkah kita menteladani hewan? Tak mungkin. Maka yang kita teladani itu siapa? Manusia, sesama manusia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad yang mana kita ketahui Bapak Ibu, lahir dia di kota yang mana tidak asing bagi kita, kota Mekah Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah sesosok manusia pada waktu itu Bapak Ibu. Mekah dalam keadaan peperangan, dikenal dengan tahun gajah. Mantap nih calon ustaz nanti ini ya, dikenal dengan pada tahun gajah Bapak Ibu. Lahirlah sesosok manusia yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, lahirlah sesosok manusia pada tanggal 20 April 570 Masehi ataupun 12 Rabiul Awal. Ustaz, kenapa belum ada bulan Muharramnya Ustaz? Kenapa belum ada bulan Hijriahnya? Mulainya waktu hijrah itu Bapak Ibu ditanggalkan, dimulaikan tak kala Nabi mulai hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Maka lahirlah seorang manusia yang mulia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari ini Bapak Ibu? Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Nama ayah dari Aminah tersebut siapa? Aminah binti Wahab. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf, sampai keturunan kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai 32 keturunan sampai ke atas Bapak Ibu. Sungguh luar biasa keturunan dari ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut Bapak Ibu. Akan tetapi Allah memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa kepada Nabi kita tersebut. Apa kekuatannya? Tak kala Nabi berada dalam kandungan ibunya, maka Nabi kita yang mulia ayahnya meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan 4 bulan dalam kandungan, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan dalam kandungan Bapak Ibu. Yang jelas intinya tak kala Nabi Muhammad dalam kandungan, ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil? Yakninya jangan cengeng kita jadi manusia, apalagi apabila ayah kita tiada di atas dunia ini. Ada anak ustaz yang di musola nih yang anak yatim nih. Coba angkat tangannya. Anak yatim. Kamu bapak nanti nih. Iya, anak yatim. Iya katanya. Saya tak tahu nih Ustaz. Anak yatim Ustaz. Enggak. Oh enggak. Oh, antum ngamuk ayah antum nanti. Tadi kita di sini tak ada anak yatim di sana. Di sini kita ada anak yatim. Wahai anak yatim, jangan kita pernah bersedih. Nabi Muhammad itu meninggal, ayah Nabi Muhammad meninggal itu tak kala Nabi Muhammad dalam kandungan. Tak pernah dia jumpa dengan ayahnya. Tak pernah dia jumpa dengan ayahnya. Kemudian tak kala dia lahir Bapak Ibu, maka diselamatkanlah oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Kemudian dibawalah ke Ka'bah, disusui oleh wanita yang pertama. Siapa namanya? Suwaibah. Siapa Suwaibah tersebut? Suwaibah adalah budak dari dalam surah Al-Ahzab tadi. Tabat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Siapa Bu? Abu Lahab. Ya. Suwaibah adalah budaknya dari Abu Lahab. Maka yang pertama kali yang menyusui Nabi itu adalah Suwaibah. Sama dengan pamannya. Siapa pamannya? Adalah yang sebelumnya disusui adalah Hamzah. Hamzah itu Bapak Ibu paman sama Nabi dan sepersusuan dengan Nabi. Jadi Hamzah itu lengkap Bapak Ibu.
Halo. 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 Wah, tak boleh nampak giginya. Janji tadi kan tak boleh nampak gigi kan? Tak boleh kan? Okey. Baik. Nabi Muhammad disusui oleh yang pertama oleh Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Yang sebelumnya menyusui yang namanya Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Nabi. Jadi Hamzah itu pamannya Nabi, juga sepersusuan dengan Nabi. Dan Hamzah dibunuh oleh siapa yang membunuh Hamzah? Wahsi. Siapa nama pembunuh? Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsi. Maka dibunuhlah. Maka Hamzah itu adalah pamannya Nabi dan juga sepersusuan dengan Nabi. Jadi yang menyusui Nabi itu ada yang pertama Suwaibah. Yang kedua siapa? Halimah Sa'diyah dari kaum Sa'ad. Dia yang menyusukan yang kedua, Bapak Ibu. Mulai dia tumbuh pada usia 4 tahun, dan tak kala dia sambil bermain, maka dia didatangi oleh sosok malaikat. Sosok malaikat di sanalah Bapak Ibu, dibelah dadanya Nabi itu. Jadi anak Ustaz, ini yang tahu nih. Tapi jangan pula Bapak Ibu praktekkan ini di rumah ya. Saya tak nyuruh nih Ustaz ya. Ini ada bukti video saya nih Bapak Ibu. Saya tak menyuruh Bapak Ibu nantinya. Tiba di rumah, anak Bapak Ibu sedang tidur 4 tahun. Betul juga ya kata Ustaz ni ada. Bapak Ibu asah pula pisau, kemudian Bapak Ibu belah dadanya, Bapak Ibu ambil jantungnya, kemudian cuci pakai air galon. Ternyata anaknya tak hidup. Jangan menuntut kisah nanti Bapak Ibu. Saya tak nyuruh seperti itu. Ya, saya tak nyuruh seperti itu. Tapi Nabi seperti itu. Nabi dicuci jantungnya oleh malaikat, dibelah dadanya, kemudian dibuangkan yang jelek-jelek dari hati ataupun jantung yang mana yang ada pada diri Nabi tersebut, Bapak Ibu. Dicucilah oleh pakai air Zam-Zam. Apa itu makna Zam-Zam? Zam-Zam itu artinya berkumpul. Zam-Zam itu adalah, jadi Bapak Ibu yang pernah melaksanakan haji, yang pernah melaksanakan umrah, air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bermakna air yang berkumpul. Jadi dicucikanlah dada Nabi Muhammad itu. Kemudian anak yang sebayanya Bapak Ibu lari ketakutan. Nampak siapa? Nampak Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Lalu dia ketakutan. Anak-anak Bapak Ibu, tapi anak-anak ini sini mantap Bapak Ibu. Anak-anak ini berani dia. Tadi ada salah seorang ponakan saya suruh dia naik ke atas mobil, dia bersama kawan-kawannya. Saya gertak Bapak Ibu. Antum tak pulang. Antum kalau tak pulang, Ustaz culik seperti ini. Apa kata dia? Saya juga Ustaz, saya diculik juga lah. Usalah. Ternyata anak di sini berani-berani Bapak Ibu. Saya tahu aja wajah tadi Bapak Ibu. Jadi larilah anak-anak yang kawannya Nabi Muhammad waktu kecil tersebut. Larilah dia ngadukan kepada ibu susunya tadi. Siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Lalu dia ngadukan bahwasanya Nabi Muhammad itu dibelah. Dan dia melihat Nabi Muhammad itu dalam keadaan meninggal. Nabi Muhammad meninggal katanya. Jadi dihebohkan Bapak Ibu. Ternyata Nabi Muhammad itu dadanya dibelah Bapak Ibu untuk dibersihkan. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad tersebut diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada ibunya kembali, Aminah. Tak kala dia mau mengunjungi kuburan ayahnya, tak kala dia berkunjung mau melihat, sekembali dari dia menjenguk ataupun dia bertakziah berkunjung ke kuburan ayahnya, maka seketika itu Bapak Ibu tiba di rumah, ibundanya meninggal dunia Bapak Ibu. Ibundanya meninggal dunia. Lalu diselamatkanlah oleh yang namanya kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, setelah ibunya meninggal, lalu diselamatkanlah oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul
Abdul Muthalib Bapak Ibu tidak berapa lama dia mengasuh dari cucunya tersebut, cuma 2 tahun. Kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia Bapak Ibu. Abdul Muthalib meninggal dunia, setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib tak kala itu mau membawa Nabi tersebut ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Maka dilihatlah oleh seorang pendeta yang nama pendetanya adalah Buhairah. Pendeta tersebut adalah pendeta yang terkenal dengan ahli kitabnya. Dia tahu membaca sosok manusia Bapak Ibu, sosok sejarah. Lalu dilihatlah pada tanda-tanda pada Nabi Muhammad tersebut. Lalu disampaikanlah kepada Abu Thalib tersebut, "Wahai Abu Thalib, apakah itu anak engkau?" Pertama dia katakan iya. Lalu dia katakan, "Dia bukanlah seorang anak engkau." "Siapakah bapaknya?" Lalu dikatakan, bapaknya sudah meninggal. Kemudian Abu Thalib mengatakan, "Ini adalah ponakanku." Maka bawalah dia kembali pulang. Sebab kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kelahiran Nabi Muhammad tersebut Bapak Ibu, ada 2 sejarah yang menceritakan. Yang pertama, tak kala dia lahir, maka runtuhlah gedung Persia. Runtuhlah gedung Persia pada waktu itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, api yang biasa disembah oleh Majusi, yang selama ini tak pernah padam, yang selama ini tak pernah mati api tersebut, maka tak kala kelahiran dari Nabi tersebut, maka api tersebut tiba-tiba padam. Api tersebut tiba-tiba mati Bapak Ibu. Itulah tanda bahwasanya ada sosok nanti yang akan menjadi pemimpin di atas negeri ini. Banyak luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, biasanya kalau kita mengisi-ngisi acara-acara seperti ini Bapak Ibu, ada 5 hal yang tidak akan pernah terlepas nih. Ini mudah-mudahan ada semuanya Ustaz ya. Mudah-mudahan ada semuanya. Yang pertama adalah kajian ataupun kita baca Quran. Alhamdulillah sudah selesai tadi Bapak Ibu. Yang kedua, kita membahas tentang sejarah. Ini sejarah. Ya. Ini sejarah. Yang ketiga, yakninya kita berdoa nantinya. Maka setelah ceramah ini akan ada doa. Yang keempat, kita bersilaturahmi. Ini bersilaturahmi kita nih Bapak Ibu. Yang kelima ini penting nih. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu yang kelima kok? Apa tuh Ustaz yang kelima kok? Makan-makan kue. Ada Bu? Ada Bapak Ibu? Ada tuh. Biasanya ada. Jadi ingin nambah Bapak Ibu, jangan terlalu lama berceramah. Nanti basi kue itu Bapak Ibu. Daripada basi di luar, biarlah basi di dalam. Betul enggak habis kue itu betul. Maka yang 5 kok pasti ada. Yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu, apa tadi? Makan kue. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperadani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Bapak Ibu. Apa yang Allah katakan? Wa innaka la ala khuluqin azim. Di dalam surah Al-Qalam. Allah katakan wa innaka la ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu, ada kata ala. Ala itu bermakna Bapak Ibu memiliki ketinggian, memiliki tingkat yang sangat tinggi Bapak Ibu, tingkat yang sangat mulia. Wa innaka la ala, di atas Bapak Ibu, posisinya di atas. Khuluqin azim, akhlaknya yang maha agung, akhlaknya yang luar biasa. Dan sesungguhnya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia, yang maha agung, yang maha tinggi Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana akhlaknya Nabi kita tersebut. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah korelasikan bagaimana kita hari ini Bapak Ibu. Kita hari ini tidak hanya sekedar berceramah menceritakan kisah Nabi kita. Mungkin kalau hal itu di dalam sejarah Bapak Ibu buka di dalam buku Sirah Nabawiyah, itu semuanya ada. Mulai dari lahirnya Nabi sampai dalam perjalanannya sampai meninggalnya. Yang kita sampaikan hari ini adalah
aplikasi yang kita ambil dari pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita, Bapak Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Halo. 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 Soal yang pertama. Siapa yang dapatnya nanti dikasih hadiah. Ustaz tengok cek aduh ni. Ustaz tengok dulu ya. Ustaz tutup matanya. Tutup mata dulu. Oh, ada Ustaz. Ada. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Laki-laki perempuan mana, Bu? Nanti tak adil, Bu, saya nanti. Ada perempuan, Bu? Ada perempuan ada? Nanti Ustaz ni teman-teman, kata Ustaz tadi, yang MC laki-laki, yang ngaji laki-laki, yang sepatah kata dari laki-laki, ceramah laki-laki, tiba soal laki-laki pula. Biarlah kami pulang aja Ustaz. Kata yang perempuan nanti tak adil pula sebab Ibu. Ada yang perempuan? Dengar deh anak-anak Ustaz. Ya. Soal yang pertama. Ya. Hadiahnya HP. Kalau soalnya HP, berarti soalnya berat. Nah, tadi Ustaz sudah menceritakan bagaimana sejarahnya Nabi. Bagaimana Ustaz telah menceritakan sejarah kakeknya Nabi, sejarah bagaimana pamannya Nabi. Sekarang Ustaz kasih hadiah HP. Soalnya, siapakah nama nenek Ustaz? Ada yang jawab bro. Sekali lagi Ustaz kasih HP. Siapakah nama ibu Ustaz? Oh, nak ada di internet nama nenek Ustaz tu. Siapa nenek Ustaz tadi? Siapa nama nenek Ustaz? Siapa? Jadi apa? Oh, nama dia. Ampun pula terkecuh Ustaz lagi. Oke ya. Oke. Soal yang pertama. Pada tanggal, pada bulan, pada tahun berapakah Nabi Muhammad itu dilahirkan? Angkat tangan tanpa bersuara. Tanggal, bulan, tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Nah, tadi Ustaz ada ceritakan tadi. Ya. Tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Tahun berapa dan bulan berapa? Ya, sambil mikirkan Ustaz berceramah. Jangan bercerita. Pikir aja ya. Oke, Ustaz lanjutkan. Sambil pikirkan ya, kalau tahu angkat tangan. Janganlah, Bu. Baik. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menteladani Nabi kita tidak hanya sekedar kita mengingat yang namanya Maulid, mengingat kelahiran Nabi, akan tetapi yang kita kenang adalah bagaimana jasa-jasa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Yang pertama, kedekatan Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Nabi tersebut walaupun sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapannya, setiap perkataannya itu adalah hak, benar. Akan tetapi Nabi berpesan kepada kita, jangan pernah tinggalkan ibadah kita kepada Allah. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Jangan kita yakin kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas para nabi itu adalah jangan searching di internet. Oh, ya, curang ya, ketahuan. Ketahuan, tak boleh pakai HP. Kalau pakai HP Ustaz batalkan. Tadi apakah sudah saya sampaikan Bapak Ibu? Ibu-ibu saksinya tuh. Kalau tahu angkat tangan. Ya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kelahiran Nabi bukan hanya mengenang Nabi itu lahir. Nabi itu seorang sosok ini,
seorang ini tidak Bapak Ibu, akan tetapi kita menteladani bagaimana hal yang dilakukan oleh Nabi di atas dunia. Apalagi kita seorang bapak-bapak, seorang orang tua Bapak Ibu, seorang orang tua yang mana akan dimintai pertanggungjawaban. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayati. Masing-masing kamu itu pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berapa? 21 April 521 Betul Bapak Ibu? Belum. Bukan Ustaz yang katakan ya. Belum lagi. Pikir dulu. Nah. Siapa nak? Siapa namanya? 12 Rabiul Awal 570. Betul kan? Hah? Betul aja, oke lah. Kata ustaznya betul aja lah. Ustaz kasih sedikit. Sini, sini tangannya. Jangan sampai nampak sama maknya. Nanti nanti diambil untuk beli paket nanti tuh. Simpan ya. Simpan. Kantongin cepat. Tuh. Jangan dikasih sama maknya ya. Nanti dibelikan paket nanti tuh. Ya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menteladani Nabi kita. Tidak hanya sekedar kita mengetahui bagaimana Nabi kita tersebut dilahirkan, akan tetapi Nabi itu adalah sebagai sosok uswah, suri teladan yang mesti kita tiru, yang mesti kita contoh. Pertanyaan secara garis besar kita mencontoh, kita meniru itu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada yang gagal atau kepada yang berhasil? Bapak Ibu, kita meniru itu kepada siapa? Yang gagal atau yang berhasil? Berhasil. Nabi itu semua aspek berhasil Bapak Ibu. Nabi sebagai pemimpin perang dia berhasil. Nabi sebagai presiden dia berhasil. Nabi sebagai guru dia adalah manusia yang paling berhasil. Semua aspek Bapak Ibu. Dia sebagai suami dia berhasil, dan dia sebagai anak pun juga dia berhasil Bapak Ibu. Maka Nabi itu memiliki keberhasilan yang sungguh luar biasa. Kalau dia jadi guru Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, berapa banyak sahabat-sahabatnya, anak didiknya yang berhasil sampai sekarang namanya. Begitu banyak Bapak Ibu. Begitu banyak murid Nabi yang sungguh luar biasa. Kenapa? Nabi itu adalah manusia yang pintar. Kemudian dia seorang pemimpin. Pemimpinnya dengan arif dan bijaksana Bapak Ibu. Tak kala dia sebelum bertugas, semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini Bapak, ya Allah, apakah baik bagi diri saya? Apakah baik nak bagi masyarakat saya? Baik nak bagi agama saya? Dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebagai sosok seorang suami Bapak Ibu, Nabi kita itu sungguh luar biasa. Ini pernah suatu ketika Bapak Ibu, terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Nabi itu. Ustaz, ternyata rumah tangga Nabi itu punya masalah Ustaz. Semua rumah tangga itu punya masalah, termasuk rumah tangganya Nabi juga Bapak Ibu. Tetapi Nabi bijaksana dalam menyikapinya. Apa masalahnya Bapak Ibu? Yakninya takala Aisyah radhiyallahu anha, yakninya kecemburuan terhadap istri yang lain. Takala istri yang lain mengantarkan makanan ke rumah tersebut Bapak Ibu. Yang namanya mak-mak, sifat cemburu pasti ada kan Bu? Pasti ada kan Bu? Itu manusia. Lalu Nabi sedang bersama sahabat dengan Abu Bakar, dengan Umar. Takala itu dia sedang musyawarah. Dengarlah piring di belakang terbang Bapak Ibu. Bas! Piring itu. Kaget antum. Kaget ya? Bas! Piring tersebut Bapak Ibu. Kemudian Aisyah tersebut bahasa kitanya merajuk. Lalu Nabi kita ditanya oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang bertanya? Sebab Aisyah itu adalah anak dari Abu Bakar. Wahai
wahai ya Rasulullah, apa gerangan? Kenapa Aisyah merajuk, ngambek, ngamuk dan segala macamnya? Lalu disampaikanlah, biasa mak-mak kalau dia merajuk tu seperti itu, gitu bu bahasa kitanya. Jadi dilihat lagi. Kemudian puncak amarahnya Aisyah tersebut Bapak Ibu, semakin marah dia. Lalu dipanggilkanlah ayahnya. Siapa ayahnya? Wali. Sebagai ayahnya adalah sebagai walinya. Dipanggil Abu Bakar tersebut. Wahai Abu Bakar, tolong nasihatkan Aisyah. Seorang Abu Bakar Bapak Ibu mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, Nabi Muhammad seorang manusia yang mulia, dan apabila engkau tidak bisa berbuat baik, bersikap baik, maka engkau akan aku tampar. Jadi Aisyah itu akan ditampar Bapak Ibu. Larilah Aisyah itu ke belakang punggungnya Rasulullah. Dan tak kalah lari di belakang punggung Rasulullah, Nabi Muhammad itu tidak memberikan Aisyah itu kepada Abu Bakar. Dikatakan, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, wahai mertuaku, wahai ayah dari Aisyah, engkau aku sampaikan seperti ini, engkau aku kasih tahu seperti ini, bukan bermakna Aisyah ini engkau KDRT-kan. Engkau KDRT-kan. Akan tetapi engkau sebagai ayah, aku minta bagaimana engkau memberikan wejangan yang terbaik kepada Aisyah. Bukan seperti ini caranya. Akhirnya Bapak Ibu, Abu Bakar tersebut pulang dengan malunya, kemudian diintip oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar keluar, ditengoknya Nabi Muhammad dengan Aisyah kembali mesra. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Di sanalah kebijaksanaan seorang laki-laki, seorang pemimpin. Tak kala dia ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Makanya kalau mulut mak-mak ni kata orang, kalau seandainya kalau dia merepet-repet, maka diamnya lah Pak. Diamnya lah Pak. Tak kecuali Bapak kasih uang merah, baru dia diam dulu Pak. Ibu. Ibu. Kalau enggak bohong Ibu. Kalau enggak nih akan ditunggu belanja Ibu sama Pak nanti nih. Betul lah Bu? Hah? Ibu ngomel Dama, ini belanja nih, uang merah semuanya. Kira-kira merepetnya lanjut atau diam Bu? Hah? Kalau lanjut nih, kurang mau belanja nih Bu. Mulai langsung turun merepetnya. Kenapa? Nampak uang merah. Kok gitu Ustaz? Iya, wanita itu dia itu cenderung kepada harta Pak. Jadi wanita itu kalau dia berhias, dia berdandan, dia pengen harta, itu lumrahnya wanita. Itu mulai dari zaman Sayyidina Pak. Dari zaman Sayyidina sampai kini itu wanita itu tidak terlepas dari yang namanya materi. Berbeda dengan kita laki-laki. Kalau laki-laki memang harta juga, tetapi tidak terlalu ke depan. Tengoklah, ada bapak yang pakai lipstik. Ada Pak? Tak ada tu Pak. Ada bapak yang pakai badak. Mana ada? Ibu-ibu tanyalah badaknya Pak. Mulai dari badak yang sampai murah, mulai dari murah sampai yang paling mahal adanya tu Pak. Mulai tak kalah kane matahari, mulai yang setengah luntur sampai luntur, mana adanya tu Pak. Lipstik itu Pak, mulai dari merahnya menanggung sampai merah banak adanya tu. Harganya luar biasa. Betul tak Bu? Hah? Betul tak Bu? Serius Bu? Kurang mau belanja nanti Bu? Hah? Kurang mau belanja nanti Bu? Hah? Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian menteladani Nabi itu selanjutnya adalah dalam kita beribadah. Nabi tersebut Bapak Ibu tak pernah dia meninggalkan solat berjamaah dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan untuk apa-apa ambo yang disiko, saudara-saudara ambo yang disiko, jangan pernah tinggalkan solat berjamaah. Pesan Nabi kepada sahabatnya yang tak kala dia berperang Bapak Ibu, wahai sahabatku, sesusah-susah apapun engkau berperang, sebegitu bahayanya ancaman datang kepada engkau, pesannya Nabi itu Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan solat berjamaah. Kira-kira awak yang tinggal di situ kau ada nak penuh dengan ancaman Bapak Ibu? Ada nak yang penuh dengan ancaman Bapak Ibu? Kalau nak ada, jangan tinggalkan musola kita ini Bapak Ibu. Jangan tinggalkan solat musola kita ini untuk berjamaah. Kalau Bapak Ibu pengen lihat bagaimana umat Islam, maka tengoklah di hari-hari besar, salah satunya Maulid Nabi.
hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu umat Islam itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat orang beriman, lihatlah di waktu subuh. Ustaz, berapa orang jemaah subuh sini Ustaz laki-laki Ustaz? Senyum Ustaz menjawab Bapak Ibu. Ragu lah mau jadinya Bapak Ibu. Amo tanya sekali lagi Bapak Ibu. Berapa orang jemaah laki-laki di sini Ustaz? Tak sanggup Ustaz menjawab itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat orang Islam Bapak Ibu, lihatlah di hari besar Bapak Ibu. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar, hari raya, 2 hari raya itu Bapak Ibu, itu ramai orang Islam itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen melihat orang yang beriman, maka lihatlah di waktu subuh. Lihatlah di waktu subuh Bapak Ibu. Kalau ingin solat ke masjid, ke musalla, ramai musalla ini Bapak Ibu, itu kata Nabi, itu adalah orang yang beriman. Makanya mau tanya ke Ustaz tadi, berapa orang jemaah awak di musalla kau untuk solat subuh? Atau Ustaz aja seorang? Ramai Ustaz ya. Ambo tengok, ambo tetap berprasangka positif Bapak Ibu. Apa-apa ambo risiko subuh pasti ramai Bapak Ibu. Kau yakin kali Ustaz? Ambo tengok sajadahnya. 1, 2, 3 pasti penuh. Ibu pun pasti penuh juga. Tetapi kenyataannya Allah alam, ambo dah tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan penuh lah. Jadi Nabi Muhammad itu solat subuh berjamaah. Maka dengan solat subuh berjamaah, maka kita telah menteladani bagaimana Nabi kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad tersebut Bapak Ibu, yakninya dia tersebut adalah memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi itu Bapak Ibu, kata Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi itu adalah seperti Al-Quran berjalan. Pernah Bapak Ibu nengok Al-Quran berjalan Bu? Tak pernah kan Bapak Ibu? Maknanya isi Al-Quran itu adalah bagaimana akhlaknya Nabi. Nabi itu orangnya penyabar. Nabi itu orangnya ikhlas. Nabi itu orangnya bersungguh-sungguh. Nabi tersebut orangnya yakin Bapak Ibu. Maka dengan keyakinan, dengan kesungguh-sungguhan dia Bapak Ibu, insya Allah kita telah menteladani Nabi kita. Makanya Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu dalam salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepada engkau. Nahnu ala rizqan, kata Allah, akan tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin rezeki kita bagus Bapak Ibu, rezeki itu bukan uang Bapak Ibu. Rezeki itu banyak. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rezeki. Anak yang soleh soleha itu rezeki. Suami yang soleh soleha itu rezeki Bapak Ibu. Rumah kita tenang, kemudian kita sehat, kita bisa makan, kita mempunyai rezeki yang lain, uang dan segala macamnya, memiliki pekerjaan yang mapan untuk dan segala macam, itu rezeki Bapak Ibu. Bagaimana pembuka rezeki itu? Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluarga kita untuk solat. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu, setelah kita mendengarkan tausiah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan besok subuh ramilah musalla kali Bapak Ibu. Besok ramilah Bapak Ibu. Kalau ndak rami Bapak Ibu, ambo takutnya karena siko banyak lingkungan tanaman, takutnya monyet-monyet yang ada di siku solat di siku Bapak Ibu. Nak malu Bapak Ibu nanti. Ada monyet siku Bu? Banyak. Takutnya Bu, ditengoknya ustaz aja yang jadi azan, muazin, beliau kalau yang iqamah, beliau lo imam, beliau lo makmum, kata, nak ada jemaah ada, biarlah mau numpang solat di siku aja. Sebelum ini masuk Bapak Ibu, biarlah awak duluan masuk. Kalau Bapak Ibu masuk penuh seperti ini, yakin ambo takkan sanggupnya Bapak Ibu. Tapi kalau imam wajib seorang, yakin masuknya dari situ, masuk dari sikunya Bapak Ibu. Maka isilah musalla kita ini dengan solat berjamaah. Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan solat berjamaah Bapak Ibu, insya Allah negeri kita ini aman Bapak Ibu. Lingkungan kita ini aman Bapak Ibu. Masyarakat kita ini aman Bapak Ibu. Dan apabila kita solat berjamaah Bapak Ibu, dan di samping kita dapat pahala, silaturahmi kita nampak Bapak Ibu. Kalau kita solat berjamaah, kita tanda mana bapak tersebut. Bapak tersebut dia sakit. Oh sakit dia. Pasti kita ada inisiatif kita untuk menjenguknya. Bapak Ibu,
kalau orang datang ke rumah kita, bukan kue yang diharapkannya, bukan buah tangan yang diharapkannya, tetapi bagaimana rasa persaudaraan tersebut, Bapak Ibu. Dan rasa persaudaraan itu tumbuh dari akhlak. Makanya Nabi itu memiliki akhlak. Nabi seorang makhluk. Siapa penciptanya? Allah disebut dengan Khalik. Khalik adalah Khalik, menciptakan seorang pencipta, yakninya makhluk. Dari makhluk tersebut berbuah dari akhlak. Wa innaka la'ala khuluq. Khuluq itu, Bapak Ibu, adalah tingkatan yang akhlak yang lebih tinggi. Maka buah dari ibadah yang kita laksanakan, lahirlah akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Lahirlah akhlak yang mulia. Maka beruntung kita kalau kita istiqomah, Bapak Ibu. Beruntung kita. Dan kepada pengurus, jangan pernah bosan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya juga mempunyai pengalaman jadi pengurus Masjid Paripurna Rahman Ilahi. Alhamdulillah 6 tahun, Zat. Memang kalau kita jadi pengurus ini, Bapak Ibu, yang dapat itu yang pertama sialnya, yang kedua upeknya, yang ketiga fitnahnya, yang ketiga hinonya, yang kelima makinya. Yang dapat sama pengurus apa nak doh? Nah, ambo alhamdulillah, Bapak Ibu, di Masjid Paripurna Rahman Ilahi di Kampung Dalam, ambo tanggal 20 Juli semalam ambo berakhir. Dan itu pun berakhir dipaksa sama istri ambo. Ambo besok aja. Jemaah itu ambo antuk aja. Kuati salah, yang penting ambo selaku pengurus tetap ambo jalankan. Ambo maksimalkan masjid. Ambo katanya, Ustaz mengganti ko dan segala macamnya. Ambo masih banyak sepakatnya, Ustaz. Yang penting masjid itu inyo yang suka ngoceh, Ustaz, yang suka basuarobo, yang suka komentar tentang musala dan masjid itu satu, Bapak Ibu, orang yang tak pernah ke musala. Kok Ustaz tahu kali? Ambo kan mantan pengurus, Bu. Ambo mantan ketua umum, Bu. Yang suka ngoceh di musala, yang suka mengoceh tentang musala, tentang bagaimana perkembangan musala dan masjid itu adalah manusia yang tak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, Bu. Nak tahu pintu masjid, nak tahu pintu musala, itu manusia yang suka ngoceh itu, Bapak Ibu. Tengok tuh Ustaz tuh, unsen bulo yang kena gantinya. Tengok tuh pintu bulo yang kena gantinya. Tengok itu dan segala macam. Padahal ini tak pernah ke musala. Tanya ini balik, Pak, apa ngoceh? Iya Ustaz. Apa pernah ke musala? Itulah Ustaz. Ambo sibuk Ustaz. Ambo asam murid Ustaz. Ambo ikut segalanya macam Ustaz. Jadi, apakah seperti itu yang kita teladani, Bapak Ibu? Maka dengan kita belajar menteladani Nabi kita, maka kita hilangkan sifat jelek kita, Bapak Ibu. Jadi supaya ramai masjid kita ini, maka bersama-samalah kita ke masjid. Bersama-sama kita membangun musola ini, Bapak Ibu. Bersama-sama kita menghias musola ini. Ambo tadi, Bapak Ibu, tak kala ambo duduk di situ tadi, Bapak Ibu, cameh-cameh juga ambo tadi, Bapak Ibu. Kenapa Ustaz cameh-cameh? Ambo kira jemaah ambo tadi ku cuma apa-apa aja tadi. Ustaz ya? Ambo kira cuma apa-apa aja tadi. Ambo tengok apa kau datang. Ambo tengok apa kau datang. Anak-anak ku nak ada dalam hati ambo, Bu. Ternyata di luar dugaan ambo manusia yang baik, ternyata muncullah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ibu-ibu BKMT ini. Allah Akbar. Kurang semangat, Bu. Allah Akbar. Inilah muncul ibu-ibu ni. Sekarang ibu-ibu muncul mulai ramai. Ternyata zepayang mak-mak tu tak bisa ditinggalkan, Bapak. Zepayang mak-mak tu luar biasa. Dengan munculnya ibu, dengan berhadirnya ibu, mulailah nampak ramai musala tu, Bapak Ibu. Ambo lah mati kecamehan. Banyak kecemburuan. Ambo kira kok cuman apa-apa aja tadi, Bapak Ibu. Ternyata ibu-ibu muncul dari belakang, dari situ, dari siku. Mak, luar biasa. Ternyata jemaah aku ramai rupanya, Ustaz. Perlulah musala aku diperbesar nih, Ustaz. Ambo saran, Bapak Ibu, kalau seperti itu, Bapak Ibu, perlulah musala aku diperbesar, Bapak Ibu. Diperbesarlah musala aku. Tapi jangan ketika acara aja, ketika solat tak ada orang sama indak aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan negeri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak Ibu, kita bersolat sedikit. Sallallahu Sallallahu
Itu pula enak-enaknya Zat. Kalau ibu-ibu kalau dipancing sedikit nyanyi itu memang nyanyi aja mah. Sampai pagi jadi di Bapak Ibu. Apa-apa boleh yang takkan tahan untuk menahannya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, dengan kita memperingati Maulid Nabi ini Bapak Ibu, kita ambil pelajarannya. Jangan hanya kita tahu dengan sejarah, tetapi kita tidak tahu bagaimana aplikasinya Nabi itu Bapak Ibu. Nabi itu Bapak Ibu mendirikan masjid, meramaikan masjid itu tak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Jadi tinggal kita mengisi saja lagi Bapak Ibu. Makmurkanlah masjid ini, yang memakmurkan musalla, yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Musalla dengan masjid itu sama Bapak Ibu. Musalla adalah tempatnya orang salat. Masjid adalah tempatnya orang sujud. Sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ramaikanlah musala kita ini. Mulai besok subuh kami berharap mudah-mudahan dengan doa kita bersama apa-apa ibu-ibu mulailah untuk meramaikan musala, mulailah meramaikan masjid. Jangan tega lagi Bapak Ibu. Terkadang kita ini penyakit tega. Ustaz, saya tak sanggup untuk membangunkan anak saya Ustaz. Saya tak tega dengan anak saya Ustaz. Anak kita yang sudah ini Bapak Ibu, ajak dia ke masjid. Suruh ramaikan dia ke masjid. Jangan hanya di hari besar saja kita datang, tetapi di hari di mana Allah menginginkan kita untuk dekat dengannya, maka datanglah Bapak Ibu. Tak kala kita melaksanakan solat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, yakninya dalam kita memperingati Maulid Nabi, perbanyaklah baca Al-Quran Bapak Ibu. Tidak ada perkataan yang paling indah, yang paling hebat kecuali kita baca Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran ini sudah diteliti Bapak Ibu. Al-Quran ini ya sudah diteliti bahwasanya Al-Quran inilah bacaan yang paling hebat, bacaan yang paling luar biasa Bapak Ibu. Apabila kita membacanya, kita menghafalkannya, insya-Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti di tempat kita Bapak Ibu, itu namanya itu Masjid Paripurna. Masjid Paripurna itu Bapak Ibu, imamnya itu minimal harus 6 juz. Imamnya itu harus 6 juz dan digaji oleh pemerintah Bapak Ibu. Dan digaji oleh pemerintah. Dan dia cukup mengimami 5 waktu saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia cukup mengimami itu saja. Dapat gaji dia 3,5 juta per bulan Bapak Ibu. Dia cuma mengimami saja. Sudah tu pulang dia lagi mau beraktivitas, mau bekerja, terserah. Kok bisa seperti itu Ustaz? Itulah kemuliaan dari kita seorang penghafal Al-Quran. Dan kita penghafal Al-Quran Bapak Ibu, anak kita ini akan meletakkan mahkota di atas kepala kita ini nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu meninggal, maka anak yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran akan meletakkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Apa itu mahkota? Mahkotanya adalah kebaikan, pahalanya lebih besar daripada langit dan bumi ini Bapak Ibu. Tidak sayang Bapak Ibu nih, daripada Bapak Ibu bumbuinya dengan gadget. Nah, suruh baca Quran nanti lama, nanti apa? Nah, kopi nak, cuba kok. Oh, capeknya dan segala macam. Itulah ketegasan kita dalam mendidik anak kita Bapak Ibu. Walaupun hari ini dengan HAM, anak kita tak boleh dipukul, tak boleh dicambuk, tak boleh dicubit dan segala macamnya. Pakai sistem bijaksana. Nah, kalau kamu hafal Quran, Papa belikan kamu HP. Kalau kamu hafal Quran, Papa belikan kamu sepeda. Kalau kamu penghafal Quran, Papa belikan kamu hadiah. Dan apa yang kamu minta, Papa kabulkan. InsyaAllah Bapak Ibu, dengan cara seperti itu kita telah menteladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Bapak Ibu ceramah Maulid Nabi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Ya seperti janji kita yang kedua, adik-adik. Nah, yang kedua, yakninya ada lagi dia Zat. Wah, banyak dianya. 5. Nah. Sekarang dari Ustaz dulu. Sekarang dari Ustaz. Ya, hadiahnya cuma kecil nak, tapi jangan antum jangan tengok kecilnya, tapi tengok aja kedai antum bisa belanja, insyaallah dapat antum sana belanja. Ya. Soal yang kedua. Siapakah nama pendeta yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tersebut adalah sosok mulia, nantinya dia akan menjadi pemimpin nantinya di suatu masa? Siapa?
Coba. Siapa? Buhairah. Betul, Bu? Betul. Nah, simpan. Nanti minta pula Papa nanti untuk beli paket. Nah. Jangan tengokkan. Dah. Soal yang selanjutnya. Nah, soal selanjutnya. Jangan diciptakan. Soal yang selanjutnya. Nah. Untuk Ustaz aja lah. Berat pula Ustaz ngasih kayak ini. Siapakah nama anak Nabi Muhammad? Maju. Siti Fatimah. Gimana, Zat? Boleh, Zat? Boleh lah. Ya sebenarnya kita minta lengkap 7 nih. Ya. Lagunya apa kan? Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah Ibrahim. Astagfirullah. Abang. Sini. Ya, sini aja. Siapa nama? Ya. Siapa nama anak Nabi? Yang anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Uqayyah, Abil Wadud, Fatimah. Masya Allah. Hadiahnya dah ambil kan, nak? Tambah lagi, Zat? Udah kan, Zat? Hadiahnya kan? Udah enak ya? Udah, Bu. Mantap. Ternyata kok maaf nak, maaf. Ini nak. Maaf. Ternyata anak kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Kita pintar semua di sini ya. Baik. Soal yang selanjutnya. Nah. Sebutkan salah satu keteladanan Nabi. Apa keteladanan Nabi tadi? Sudah saya jelaskan tadi. Ya, keteladanan Nabi itu apa yang mesti kita tiru hari ini? Ya. Apa keteladanan Nabi yang mesti kita tiru hari ini? Apa? Iya. Enak. Coba yang lain dulu. Semangat ya anak Ustaz nih. Ya, masa yang laki-laki kalah tuh sama perempuan? Apa? Supaya antum jawab dan bisa antum aplikasikan. Apa keteladanan yang mesti kita contoh dari Nabi tersebut? Ya. Ayo, siapa yang bisa? Apa keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi tersebut? Tak pernah antum lakukan? Pasti benar antum lakukan. Apa? Ayo. Karena Ustaz bawa pulang nih, Ustaz bawa ke kampung dalam lagi ini. Janganlah abang. Antum lah. Ya, cepat perempuan. Laki-laki. Dapat? Ya. Nah, sebutkan sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan. Jangan bersuara, tak boleh bersuara. Angkat tangannya. Antum. Ya. Belum lah. Ya. Sebutkan sholat wajib, sholat fardu yang wajib kita laksanakan. Ayo nak, sini. Oh, mantap nih. Siapa namanya, nak? Apa, nak? Sholatnya? Maghrib. Apa lagi sholatnya? Ada 5 tuh, nak? Diam. Antum lah, itulah antum nih. Maghrib. Apa lagi? Ayo. Apa lagi?
Salat maghrib, salat isya. Apa lagi? Sebelum kita apa? Subuh. Apa lagi? Zuhur. Apa lagi? Salat asar. Mantap. Oke lah, Ustaz kasih hadiah ya. Barakallah. Antum ngasih antum? Hah? Antum ngasih antum? Ternyata antum nih sedih, Ustaz. Masa laki-laki seperti itu ditunjuk? Gini kayaknya, Ustaz. Tiba giliran perempuan yang ditunjuk, subuh-subuh makin-makin pada. Berarti tak mau hadiah ya? Tak mau hadiah ya? Nah, kelahiran Nabi dikenal dengan tahun apa? Abid? Tahun gajah. Oke. Ya. Selanjutnya. Nah. Selanjutnya, ya. Selanjutnya. Apa selanjutnya? Hah? Soal selanjutnya. Ustaz lagi, Ustaz. Ustaz lagi kasih soal Ustaz. Grogi saya, Ustaz. Enggak. Maksudnya itu saya minum dulu lah, Ustaz. Bapak Ibu minum, Bapak Ibu. Soal dari Ustaz lagi ya. Siapa yang memberi ceramah pada malam hari di musola kita? Ayo. Nama sama Ustaznya. Selama Ustaz berceramah ini berdiri lama, enggak kenal namanya tadi.